Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para jamaah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian Quran kita pada sore hari ini, membahas mengenai bagaimana orang yang selalu menolong agama Allah kapanpun juga, dimanapun juga, nanti Allah akan kuatkan kedudukannya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Baik, kita awali, kita buka suratnya, surat yang ke-47, surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menegakkan kedudukanmu. Subhanallah. Jadi siapapun juga, dimanapun juga dia berada, kalau dia mau menolong agama Allah, nanti Allah juga akan menolong dia. Bagaimana cara menolong agama Allah? Menegakkan hukum-hukum Allah. Dengan kita mengkaji Al-Quran ini adalah salah satu cara kita menolong agama Allah juga. Menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Dengan kita mengajak orang ke jalan yang lebih baik, ini juga adalah salah satu cara kita menolong agama Allah. Kemudian dengan kita sholat, dengan kita infak, dengan kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini adalah salah satu cara kita menolong agama Allah. Bukan berarti Allah tidak perlu ditolong lagi, bukan begitu artinya. Allah maha segala-galanya, Allah bisa, Allah mampu mengerjakan apa yang Allah inginkan. Tapi dengan adanya kita menolong agama Allah ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk betul-betul kita jihad di jalan Allah, untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, hadiahnya nanti Allah katakan, nanti juga Allah akan menolong kita. Kalau kita selalu menolong Allah ketika kita sedang kesulitan, nanti Allah akan kirim orang yang akan menolong kita. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, nanti Allah akan kirim juga. Ketika kita berdoa, nanti Allah akan kabulkan. Kenapa? Kita sudah menolong agama Allah. Dan yang kedua, Allah akan menguatkan kedudukan kita. Allah akan menguatkan keimanan kita, keyakinan kita ini Allah akan kuatkan nanti. Kedudukan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah, juga nanti Allah akan tolong kita. Subhanallah. Sekarang kembali kepada individu kita masing-masing. Pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau menolong agama Allah atau tidak? Sementara kesempatannya Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Namun dalam kita menolong agama Allah ini perlu adanya perjuangan. Perlu adanya kemauan yang kuat untuk kita menghidupkan syiar-syiar agama Allah ini. Subhanallah. Kalau kita tidak mau menolong agama Allah, siapa lagi yang akan menghidupkan syiar-syiar agama Allah ini? Subhanallah. Kita lihat di ayat yang lain juga ada caranya menolong agama Allah itu, kata Allah. Suratnya surat 22
Al-Hajj. Ayatnya yang ke-40 dan 41. Saya bacakan artinya. Allah katakan di surat 22 ayat 40-41, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena berkata, Tuhan kami ialah Allah. Subhanallah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Subhanallah, kalau tidak tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, manusia, Allah katakan dengan keganasannya, semuanya nanti akan dihancurkan. Tapi karena pertolongan dari Allah, dengan Allah memberikan pertolongan kepada yang suka, yang mau membantu agama Allah tadi, sehingga mereka tidak menghancurkan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian di ayat 41-nya Allah katakan, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat. Jadi yang paling mudah itu menolong agama Allah, pertama dengan kita mendirikan sholat. Makanya begitu penting sholat ini. Ibadah yang paling utama itu yaitu sholat. Sebab sholat ini perintahnya langsung dari Allah ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj, perjalanan di malam hari. Kemudian yang kedua Allah katakan, pertama dia melaksanakan sholat, dan yang kedua mereka menunaikan zakat. Subhanallah. Ternyata dengan kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat adalah salah satu bentuk cara kita menolong agama Allah. Kemudian yang ketiga, dan mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi ada tiga. Pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang Allah ridhoi, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Subhanallah. Begitulah caranya Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita semuanya, dan Allah katakan kepada Allah lah semua kembali urusan apapun juga yang ada di dunia ini, sehingga apapun yang kita lakukan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kajian-kajian kita ini semoga dicatat oleh Allah sebagai cara kita juga menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.